Ya, kali ini kita lanjutkan materi matematika wajib untuk kelas 12 SMA SMK, khususnya materi statistika, di mana sedang pada konsep yang ada di BSE matematika wajib, itu materi statistika terdiri 3 bagian, yaitu di sana ada materi penyajian data, pemusatan data, dan penyebaran data. Nah, materi penyajian data terdiri dari 2 bagian, yaitu tabel distribusi frekuensi, kemudian grafik. Grafik ini dikelompokkan dalam 3, yaitu histogram, polygon frekuensi, dan OGIF. Ya, untuk hari ini kita akan bahas materi ya yang sebelah kiri, yaitu tentang penyajian data. Jadi kita langsung saja mulai ke tabel distribusi frekuensi. Ya, untuk membuat suatu tabel distribusi frekuensi, kita harus mengikuti 5 langkah penting. Yaitu yang pertama, menentukan jangkauan. Ini ya, jangkauan dengan rumus J sama dengan X max dikurang X min. Ini X max ini adalah data terbesar, X min adalah data terkecil. Jadi kita cari selisih data terbesar dengan data terkecil. Selanjutnya, yang kedua kita menentukan banyak kelas dengan menggunakan aturan Sturges. Dengan itu, K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log N, di mana N adalah banyak datanya ya. Kemudian menentukan panjang kelas, yaitu P sama dengan J per K, yaitu jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Nah, yang perlu diingat di dalam hal ini ya, jadi nanti kan K ini ada pembulatan, P-nya juga ada pembulatan. Nah, ini nanti hasil kali P dan K itu harus lebih besar atau sama dengan J, sehingga semua data akan tertampung. Nanti kalau kurang dari J, maka akan ada data yang tidak tertampung dalam tabel distribusi yang akan kita buat. Kemudian langkah keempat, kita menentukan kelas interval. Nah, setelah ini ketentuan sudah dapat ya, banyak kelas dan banyak kelas, ya udah kita buat tabelnya, kemudian kelas-kelas intervalnya. Kemudian yang kedua baru kita menentukan frekuensi masing-masing kelas interval, sesuai dengan data yang diberikan. Oke, langsung saja kita bahas contohnya. Nah, ini misalkan ya, ini data tinggi badan 40 siswa. Kita akan buat tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Nah, yang pertama, kita cari dulu jangkauan, yaitu X max dikurang X min ya. Dimana dalam hal ini, nah ini X max-nya adalah 176 ini ya. 176, sorry. Nah, ini ya. Data terbesarnya adalah ini 176. Nah, kemudian terkecilnya adalah 119. Sehingga jangkauannya 176 dibanding 119 itu 57. Kemudian langkah berikutnya itu kita tentukan banyak kelas dengan rumus aturan Sturges, yaitu 1 tambah 3,3 kali log N. N ini 40. Berarti 1 tambah 3,3 kali log 40. Ya. Sehingga 1 tambah 3,3 nih, log 40 adalah 1,6. Sehingga ketemu 6,28. Nah, sebagai antisipasi biar semua kelas menampung semua data, kita berdoa ke atas dulu ya. Kita pakai 7. Kemudian kita cari panjang kelas, yaitu P sama dengan J per K ya, jangkauan dibagi dengan banyak kelas. 57 ini ya, dibagi dengan 7, ketemulah 8,14. Nah, seandainya kalau kita bulatkan 8, ini kan jadinya P kali K-nya berarti 8 kali 7. Itu kan 56. Nah, nanti ada satu data, karena J-nya 57 nih. Ada satu data yang tidak tertampung. Sehingga kita bulatkan jadi 9. Sehingga 9 kali 7 adalah 63. Itu lebih dari 57. Ya, sehingga semua data di sini akan tertampung. Nah, sekarang kita buat tabelnya ya. Oke. Nah, di sini karena banyak kelas ada 7, maka kita buat 7 baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita mulai isi ya. Kita mulai dari isi data yang terkecil. Oke. Taruh sebelumnya kita hapus ini. Ini dulu. Oke. Nah, kita mulai isi dengan data yang terkecil, yaitu ini ya, 119 sudah yang terkecil. Nah, itu kita masukkan di kelas pertama di sini. 119. Nah, karena di sini panjang kelasnya adalah 9, berarti di sini dari 119 dia ada 9 data termasuk 119 ya. Makanya di sini kita tambahkan dengan 8. Karena 119 kan udah masuk ya. Jadi tambah 8 data lagi sehingga dia jadinya 9. Ini ditambah 8 jadilah 127.
Jadi interval les pertama adalah 119 sampai 127. Berikutnya setelah 127 di 128. Nah, untuk selanjutnya di sini kita tambahkan aja nih. Caranya ini kan panjang lesnya kan 9 di sini. Nah, B-nya di sini adalah 9. Ini cukup tambah 9. 128 juga tambah 9 jadilah 136. Ini 137 ya. Oke, ini tambah 9 jadi 145. Oke, ini tambah 9 146. Ini 154. 155. 163. 164. 172. 173. 181 ya. Sehingga di sini data terkecil masuk di kelas pertama ini ya. Data terbesar adalah 176, nah masuk di sini. Jadi semua data itu akan tertampung ya. Oke, sekarang kita isi dengan frekuensinya. Nah, banyak data 119 sampai dengan 127. Nah, ayo kita hitung sama-sama ya. Oke, kita pakai penanda aja ya, pakai highlighter nih. 119 sampai 127. Oke, kita cari di sini, nggak ada. Oke, kolom berikutnya nggak ada, kolom berikutnya nggak ada. Oke, nah ini di 19 sampai 127 ya, sampai 127. Sampai 127. Oke, baru 1, ini 2, 3 ya, berarti ada 3 ya. Oke, nggak ada lagi. Oke, 3 ya. Oke, kita pakai di sini 3 berarti adanya ya. 3. Kemudian 128 sampai 136. Nah, ini saya pakai link aja. 128 sampai 136 ya. 12836. Oke, ini 1 2836 2836. 2 ya. Oke, satu 2. 3 ya. 3. Terus ini ya, 4. 2836. 4 ini enggak. 2836. Oh, ini 28 ya. Oh, ini 36 lagi satu. Oke. Oke, nggak ada lagi ya. Berarti 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. Oke, di sini ada 6. Oke, lanjut 137 sampai 145. Oke, saya pakai penanda lagi ya. Pakai highlighter, tapi warnanya kita bedakan ya. Kita pakai warna merah misalkan. 3745. Oke, 1 3745, 2 3745, 3745, 3745, 3745. Ya, oke. 3745, 3745, 3745 ya, oke. 3745, 3745 ini. Oke, ini ya. Oke, berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Oke, berarti di sini ada 10. Oke, saya tambahkan lagi, berarti ada 10. Oke, sekarang lanjut ke 146 sampai 154 ya. 46 sampai 54. Oke, kita pakai apa ya, misalkan highlighter lagi, tapi kita bedakan warnanya, misalkan warna biru. 4654, 4654, 4654 lagi ya. 1 2 3 4654, 4654, 4654, 4654 ini masuk ya. 4654 ini masuk. 4654 masuk. 4654, 4654. Oke, ini ya. Berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. 12. Ini pulpen. Oke, coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Ada 12 ya. Oke, ini ada 12. Oke, kemudian 155 sampai 163. Oke, saya pakai apa ya? Misalkan pulpen boleh warna merah. 45563, 5563. Oke, 1 5563, 5563, 5563, 5563. Oke, segitu ya. 5563 ya. Ada 1 2 3 4 ya, ada 4 ya.
5563 ada 4 di sini. Oke. Kemudian 6472 coba kita highlighter lagi, warna apa ya, warna hijau belum ya. Oke, udah hijau. 6472 sorry warna hijau. Yes. Oke, 6472 6472 oke, segitu ya. 1 2 3 ya. 6472 ada 3. Oke, jadi di sini ada 3. Ini 3 ya. Sorry, kok masih hijau nih. Oke, di sini ada 3 ya. 3. Kemudian 7381 ya, 7381 ini. 1 2. Oke, ada 2 ya. Di sini 2. Oke. Coba kita cek nih jumlahnya biar 40 ya. Atau ada data lagi yang tertinggal? Udah semua ada tanda ya. Oke. Berarti ini benar nggak 40 nih? Ini 9, 19, 21, 25. Oke. Boleh coba 9, 19, 31, 35, 40 ya. Oke, 40. Nah, jadi inilah tabel distribusi frekuensinya ya. Ini tabel distribusi frekuensi. Oke, demikianlah langkah-langkah membuat suatu tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara membuat histogram, poligon, dan objek ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan membuat histogram dan poligon. Nah, yang perlu diingat di sini bahwa histogram itu mirip dengan diagram batang, sedangkan poligon itu mirip dengan diagram garis ya. Ini. Jadi ini adalah diagram batang. Nah, ini diagram batang. Diagram batang ya. Ini diagram garis. Diagram garis ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, untuk membuat histogram kita butuhkan batas kelas. Nah, batas kelasnya terdiri tepi bawah dan tepi atas ya. Ini tepi bawah sampai dengan tepi atasnya. Jadi kita buat ya. Kemudian di sini di tengahnya itu untuk buat poligon. Oke, kita mulai dari ini dulu, batas kelas. Oke, saya tulis dulu. Oke. Nah, yang namanya tepi bawah itu adalah ini namanya batas bawah dikurangi dengan 0,5 secara terkecil. Jadinya dikurangi 0,5 ya. Jadi 118,5. Nah, ini menepi juga menepi ke atas 127,5. Ya, ini 118,5 sampai 127,5. Oke, kemudian ini juga menepi, jadilah 127,5. Ini menepi ke atas 136,5. Ini 136,5, 145,5 ya. Terusnya tambah 9 ya. Kayak tadi ya, karena banyak kelasnya 9. Nah, ini 154,5, 154,5 sampai dengan 163,5. Kemudian di sini 163,5, 172,5, 172,5 sampai 181,5. Nah, sekarang kita buat histogramnya ya. Nah, histogramnya. Oke. Di sini kita buat frekuensinya dulu ya. Ini sampai dengan 12. Oke. Coba kita buat di sini. Ini kita lihatkan di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, ini adalah frekuensi ya. Frekuensi atau F aja boleh ya. Nah, di sini adalah berat badannya. Ini berat badan. Taruh tinggi badan. Sorry. Tinggi badan. Siap dulu. Inilah tinggi badannya.
Ini tinggi banget. Oke, sekarang kita mulai dari ini, kelas pertama. 118,5. 118,5. Kemudian 127,5. Nah, ini 127,5. Jadi dia nanti diagram batang ini akan terbentuk dia berdempet ya. Karena tepi atas kelas pertama akan sama dengan tepi bawah kelas kedua ya. Jadi dia nempel dia. Dilanjut 136,5 ya. 136,5. Di sini 145,5, 154,5, 163,5, 172,5, 181,5. Nah, sekarang kita buat batangnya ya. Batang pertama frekuensinya 3 ya. Ini dari 3 ini ke sini. Nah, jadi inilah dia batang pertama. Oke. Kemudian batang kedua ini frekuensinya 6. Ini 6. Nempel di sini ya. Nempel. Di sini. Batang ketiga 10. Oke, 10 ya. Jadi kalau buat bagus ini pakai penggaris ya. Nah, ini nggak pakai penggaris, jadi gambarnya agak kurang bagus ya. Kemudian yang ketiga itu 12 kayaknya. Oke, ya. Nah, sorry, ini salah nih, harusnya ini nempel ya. Oke, nggak boleh ada jeda ini ya. Kemudian berikutnya 4. Nah, 4. Oke, kemudian 3 lagi. Nah, ini datanya berdistribusi normal ya. Ini akan ada dipelajari di matematika peminatan yang kelas IPA ya. Tapi distribusi normal, jadi dia bentuknya kurva ya. Nah, jadi tengah-tengah paling banyak dia. Ini naik dia. Nah, itu ya distribusi normal. Oke, inilah bentuk histogramnya. Ini namanya histogram. Histogram. Nah, jadi demikianlah langkah-langkahnya ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal buat histogramnya, cukup tambahkan batas kelas saja. Nilai tengah ini nggak usah ikutkan ya. Oke. Nilai tengah ini untuk membuat poligon. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita buat sama-sama ya. Nah, cara membuat poligon, seperti warna dulu deh. Cara buat poligon, pertama kita isi dengan titik tengah. Yang atau nilai tengah ya. Nilai tengah itu adalah pertengahan dari batas bawah dan batas atas ini ya. Nah, boleh juga ini dengan ini ya. Kita tambahkan bagi 2 nih. 119 ditambah 127 bagi 2 ya. Atau biar lebih gampang itunya 100-nya kita abaikan dulu. 19 tambah 27 kan 46. Kita bagi 2 jadi 23. Jadilah dia ini radanya 123 ya. Ini 123. Nah, berikutnya nggak usah hitung lagi. Caranya ini kan panjang ini 9 kayak tadi ya. Ini kan plus 9 nih. Nah, jadi ini tambah 9 aja nih. Tambah 9 132. 141. 150. 159. 168. Kemudian 177 ya. Oke. Nah, kalau histogram gini aja nih. Nanti kalau mau digambar di bidang yang sama, caranya di sini kita isi dengan di tengah di sini. Ah, tengah-tengahnya di sini ya, nilai tengahnya. Oke, kita tulis di sini nilai tengahnya. Berarti di sini adalah 123. Nah, benar ya, posisi itu data dari ini ya. Ini di sini adalah 132. Ini 141, 150, 159, 168, 177. Nah, kemudian kita buat ini ke atas. Nah, ketemu dia di batangnya ini tengahnya ya. Kalau mau buat tanpa histogram nanti cara seperti ini kita abaikan yang biru ini histogramnya. Ini yang dua tengahnya di sini ya. Proyeksikan ke sini. Oke, di sini. Ini juga sama tengahnya ya. Oke, di sini. Di sini, di sini, di sini ya. Oke. Nah, berikutnya
kita buat poligonnya. Poligon itu adalah diagram garis. Nah, ini diagram garisnya kita buat nih, hubungkan garis-garis ini. Oke, seperti diagram garis, bukan diagram garis, seperti diagram garis. Oke, ini kita tinggal hubungkan nih, pakai penggaris biar lebih rapi. Nah, kalau saya nggak pakai penggaris ya, mohon dimaklum ya. Oke, ini ke sini lagi ya. Oke, stop. Nah, oke, udah jadi. Ya, inilah namanya poligon frekuensi ya, poligon ya. Jadi yang biru ini ya diagram padangnya adalah histogram, diagram garis ini adalah poligon ya. Oke, demikianlah cara membuat apa namanya histogram ya dan poligon. Ya, oke, sekarang kita akan buat objek positif dan objek negatif. Ya, pertama kita buat dulu batas kelasnya kayak tadi ya. Ini di ukuran 0,5, ditambah 0,5 untuk mencari tepi bawah dan tepi atasnya. Ini 118,5 sampai 127,5. 127,5, 136,5, 136,5, 145,5, 145,5, 154,5, 154,5, 163,5, 163,5, 172,5, 172,5 sampai 181,5. Nah, sekarang kita buat FK lebih dari FK kurang dari ya. Ini FK ini frekuensi kumulatif ya. Nah, kalau kurang dari ini yang batas patokan adalah tepi atas. Tepi atas masuk kelas interval ya. Yang ini tepi bawah. Nah, artinya di sini frekuensi kumulatif yang kurang dari tepi atasnya ini 127,5. Nah, yang kurang dari 127,5 ada berapa? Berarti itu kan ini 19 sebenarnya 107 ada sebanyak 3. Nah, sekarang diakumulatifkan dengan berikutnya. Frekuensi kumulatif kurang dari 136,5. Berarti ada 119 sampai dengan 136. Ada 3 tambah 6, 9. Atau ini cara 3 dulu dari sini ya. 3 kemudian tambahkan dengan 6, 9. 9 tambahkan dengan 10 jadilah 19. 19 tambah 12 jadilah 31. 31 tambah 4 jadilah 35. 35 tambah 3 jadilah 38. 38 tambah 2 jadilah 40. Sekian ya. Nah, ini kan ini naik ya. Nah, naik maka dengan terbentuk objek positif di sini. Objek positif. Ya. Nah, sekarang coba kita buat objek positifnya dulu ya. Berarti di sini mana ya? Susah nih. Karena ini angkanya nggak bagus ya. Oke, kita andaikan di sini kan frekuensi ini. Frekuensi. Ini tinggi badannya. Tinggi badan. Oke. Sekarang kita pakai skala 5 aja deh kalau gitu ya. Ini saya ambilkan di sini 40-nya ya, 40. Oke, tengah-tengahnya di sini. Ini 0 tentunya, ini poin bawah 0. Tengah-tengahnya berada di sini 20. 20. Ini 10 berarti ya. 10. Ini berarti 30. Oke, tengah-tengahnya lagi 35. Tengahnya lagi ini 25. Ini 15. Dan ini adalah 5. Oke, sekarang kita buat apa namanya? Oke, positifnya. Ya, di sini kita buat ini tepi atas ya. 127,5. Nah, coba di sini. Soalnya di sini nanti ada tepi bawahnya ya. Saya agak ke kanan dikit ya. Ini 127,5. Kemudian 136,5. 145,5. 154,5. 163,5. 172,5. Terakhir 181,5. Oke, sekarang di sini ini 3 ya. Oke, kita tanda di sini 3. Di sini 3.
di sini ya. Kemudian ini 9. Nah, di sana 9-nya. Kemudian 19. Oke. Di sini 19 ya. Kemudian 31. 31. Lanjut 35. Pas 35 di sini. Kemudian 38. 38. Dan terakhir 40 ya, ini 40. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan ini ya. Hubungkan dengan garis. Nah, pakai garis supaya lebih rapi ya. Oke. Nah, ini dia objek positif. Positif. Nah, sekarang untuk buat objek negatif, nah kita buat frekuensi kumulatif lebih dari. Oke. Ingat sekarang yang jadi patokan adalah tepi bawah. Artinya yang lebih dari 118,5 ada berapa? Berarti mulai dari 119 ya sampai dengan 181. Itu udah semua, itu 40. Nah, ini 40 di sini. Nah, berikutnya kurangnya aja lah. Sekarang yang lebih dari 127,5 ya. Berarti kan ini nggak masuk ya. Ini. Nah, berarti ini semua ya. Nah, ini nggak masuk dia. Berarti dikurangi 3 nih. Jadilah di sini 37. Ya. Kemudian yang lebih dari 136,5. Nah, berarti ini dan ini nggak masuk. Berarti 37 kurang lagi 6 ya, atau 40 dikurangi 9 ya. Jadilah 31. Nah, ada cara kayak ini. Tulis dulu 40 itu semua data ya. Kemudian 40 kalau tadi kan tambah nih. Ini tambah ini ke sini, tambah ini. Sekarang dikurang 40 kurang 3, 37. 37 kurang 6, 31. 31 kurangi 10, 21. 21 kurang 12, 9. 9 kurang 4, 9 kurang 4, 5. 5 kurang 3, 2. Nah, dia ya. Atau kita balikan proses yang tadi. Nah, tadi kan dari atas nih. 3 tambah 6, 9 ya. 9 tambah 10, 15. Nah, sekarang dari bawah dia. Terus 2 ke sini. Kemudian 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 12, 21. Dan seterusnya ya. Naik dia ya. Sehingga nanti ini membentuk objek negatif. Karena dia menurun nih. Nah, objek negatif. Objek ya. Oke, sekarang coba kita buat ya. Mulai dari ini. Nah, sekarang kita isi dengan tepi bawah ya. Tepi bawahnya ini tambahnya 118,5. 118,5. Nah, karena tepi atas kelas pertama sama di bawah kelas 2 ini nyambung dia ya, nggak usah lagi dilanjutkan. Nah, sekarang 118,5 itu dengan 40 ya ini ya. Nah, ini tepi bawahnya dan ini 40. Berarti ini kita hubungkan dengan 40 di sini. Ini ya. Ini kesini kita bawa dulu ke sini. Sudah, ini nggak pakai penggarisan ya. Oke, kemudian terus ini terlalu mana ya? Oke, nanti mengganggu gambar dia. Oke, sekarang lanjut ke 127,5 ya. Ini 37. Nah, ini 37 naikkan di sini 37. Nah, itu kalau pakai kertas berpeta ya, itu lebih bagus lagi ya. Dikasih jarak nih, di otomatis bentuk garis ya. Kemudian ini 31. Nah, 31 di sini kebetulan sama ya. Oke, di sini. Nah, kasih jarak jauh-jauh nih ya. Kalau nggak ada nyambung nih jadi.
kemudian 21. Nah, naikkan 21 di sini. 21. Nah, ini 21 di sini ya. Nah, lanjut 9. Oke, sama nih. Kemudian 5 ini ya. Oke. Kemudian 2. Ini kan 2 di sini. Nah, ini ya. Sekarang tinggal hubungkan. Nah, jadi dia turun nih, nah, makanya namanya ogib negatif. Nanti buahnya kalau pakai penggaris 2 titik ya, jangan bersamaan 3 titik ya. 3 bagus gambarnya. 2 titik hubungkan, 2 titik hubungkan ya. Nah, inilah namanya ogib negatif ya. Ini ogib. Sorry. Sorry. Ini agak apa namanya? Sensitif nih. Oke. Negatif. Oke. Nah, kadang-kadang beberapa buku ini disambung di ke 0, ini juga di 0 ya. Sambung di 0 ya. Tapi yang benar seperti ini ya, nggak disambung dia. Walaupun ada buku ini dia disambung ke sini ya, ini 0 ya. Artinya yang lebih dari 181,5 kan nggak ada di 0 ya. Coba saya pakai garis hitam aja. Nah, ada seperti kuning aja biar kelihatan ya. Nah, ini disambung ke sini 0. Taruh ini. Ini disambung dia ke 0 ya. Nah, kenapa? Karena ini yang kurang dari lebih dari 181,5 kan nggak ada di 0 ya. Ini juga disambung ke 0. Nah, nih. Kenapa? Karena yang kurang dari 118,5 itu nggak ada 0 itu ya. Ada buku yang nyambung, ada enggak ya. Kalau kita pakai pacuannya ini ya enggak ya, harus disambung. Oke, demikianlah materi kita yang pertama, itu tentang penyajian data. Ingat like dan subscribe ya untuk perkembangan channel ini. Nanti akan kita lanjutkan ke video berikutnya, itu tentang ukuran pemusatan data. Kemudian berikutnya baru ukuran penyebaran data. Oke, demikian. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam.